Udah, mending lu buruan taruh tuh buku di tempat asalnya, biar kita cepet-cepet selesain masalah ini. Iya. Si Onyon kenapa tuh malah diem? Woi, lu kenapa Nyan? Onyon, halo. Kenapa nih? Woi Nyan, sadar Nyan. Lu jangan bikin kita panik. Onyon. Gua di mana ini? Bukannya tadi gua bareng Nona dan Nado ya? Ada kakek-kakek. Permisi kek. Ini tempat apa ya? Ini adalah tempat pertemuan dua dunia, antara duniamu dan dunia saya. Kok saya bisa masuk ke tempat ini ya kek? Kamu masuk ke sini karena saya yang membawamu masuk. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu mengenai buku yang kamu ambil sembarangan itu. Hah? Buku? Oh itu? Ampun kek, saya tidak bermaksud untuk mencuri buku itu kek. Saya hanya ingin meminjamnya. Tolong ampuni saya kek. Tolong kembalikan saya ke dunia saya. Saya mohon kek, tolong. Tenang saja, saya tidak akan berbuat jahat padamu. Saya di sini akan menjelaskan tentang isi dari buku itu sebagai pembelajaran untukmu. Dahulu kala di sebuah kerajaan di Nusantara, ada seorang pendekar yang gagah yang selalu menolong orang-orang yang mengalami kesusahan. Seluruh hidupnya ia habiskan hanya untuk membantu orang di sekitar dan melawan para penjahat yang memasuki kerajaan. Walaupun ia hidup sendiri, namun banyak orang yang mengaguminya, termasuk seorang putri kerajaan. Anak dari seorang raja yang terkenal sangat tegas dan keras terhadap rakyatnya. Suatu ketika sang pendekar sedang menolong sang putri kerajaan dari seorang musuh yang berniat jahat terhadapnya, sang putri pun melihat kehebatan sang pendekar yang mengalahkan semua musuhnya tepat di hadapannya. Ketika sang pendekar melihat ke arah sang putri pun tertarik kepada pendekar tersebut. Setelah banyak kejadian terjadi, sang putri pun akhirnya dapat berjumpa dengan pendekar tersebut. Hingga akhirnya mereka pun saling tertarik satu sama lain, berbincang dan menghabiskan banyak waktu bersama. Namun kedekatannya mereka diketahui oleh sang raja yang memaksa mereka untuk berpisah. Sang raja tidak ingin putrinya berjodoh dengan orang yang asal-usulnya tidak jelas. Cinta yang terpisahkan membuat sang pendekar bersedih dan marah. Namun sang pendekar tidak tahu harus marah kepada siapa. Hingga akhirnya ia pun menulis sebuah buku yang berjudul Mantra Cinta. Untuk meluapkan keluh kesahnya, buku tersebut berisi tentang sebuah catatan cinta seorang pendekar yang mencintai seorang putri kerajaan. Catatan yang berisi perjuangannya demi mendapatkan cinta sang kekasih. Catatan tentang perjuangan bagaimana ia mendapatkan cinta yang kembali tertulis dengan indah dan akan kekal sepanjang masa. Sungguh cerita yang luar biasa kek. Saya benar-benar tersentuh dengan perjuangan sang pendekar. Saat pertama kali saya membacanya,
Saya mengira mantra yang dimaksud adalah sebuah pelet untuk menaklukkan hati wanita. Isi dari buku ini memang akan membuat orang merasa terikat dan bergantung terhadap buku ini. Apalagi orang yang merasa kesepian akan seseorang. Oh, apa mungkin saya sedang kesepian ya? Sehingga saya dengan mudah bergantung terhadap buku ini? Mungkin saja. Karena buku ini memang ditulis atas dasar kesepian yang mendalam oleh seseorang yang kehilangan sebagian hidupnya. Lalu, apa yang harus saya lakukan sekarang, kek? Jika engkau merasa kesepian, cobalah untuk berteman dengan orang-orang yang bisa menghargaimu. Atau jika merasa kesepian akan seorang wanita, gunakanlah karismamu. Gunakan daya tarik yang ada pada dirimu dengan percaya diri. Jangan sampai engkau menggunakan cara yang kotor atau percaya akan hal-hal yang asing bagi engkau. Maka dari itu, simpanlah buku itu ke tempat di mana Anda mendapatkannya. Baiklah, aku akan kembalikan buku ini ke tempatnya. Tapi ngomong-ngomong, kakek ini siapa ya? Bagaimana kakek bisa tahu banyak tentang buku ini? Saya hanya seorang kakek dari masa lalu yang masih terjebak dengan kenangannya. Cie, kayaknya kakek nggak bisa move on ya. Hahaha. Mungkin sudah saatnya engkau kembali ke teman-temanmu dan kembalikan buku tersebut ke tempat asalnya. Baik, kek. Terima kasih banyak. Di mana ini? Woi, sadar lu, Nyon. Woi Nyon, lu udah sadar kan? Iya, gua udah sadar. Tenang aja. Tadi apa yang terjadi pada gua? Saat mau taruh buku itu di atas meja, lu tiba-tiba pingsan, Nyon. Sebenarnya lu kenapa? Kenapa lu tiba-tiba pingsan? Gua lupa apa yang terjadi. Cuma gua ngerasa gua ngelihat seorang kakek menatap gua yang akhirnya membuat gua tiba-tiba pingsan aja gitu. Gua juga mimpi. Cuma gua nggak ingat mimpinya seperti apa. Dan sekarang perasaan gua juga lebih enteng aja. Gua ngerasa lebih percaya diri lagi. Baguslah kalau emang begitu. Terus lu mau apakan itu buku? Gua mau simpan aja buku ini di atas meja itu, di tempat pertama gua ngambil. Semoga pemilik buku ini bisa mendapatkan kedamaiannya. Buku ini mengajarkan gua banyak hal. Jadi gua juga harus berterima kasih pada buku ini, yang akhirnya bisa membuat gua tersadar akan pentingnya menjadi diri sendiri. Udah, Nyon, saatnya kita balik lagi. Kita udah selesai mengembalikan buku ini ke tempatnya. Iya Nyon, kita balik lagi aja ke rumah lu. Akhirnya misteri yang menimpa lu selesai juga Nyon. Tapi gue masih penasaran, Nyon, sama tingkah laku yang lu lakuin selama seminggu yang lalu. Sebenarnya apa sih yang lu lakukan? Oh itu, ya itu gua lagi ngelakuin apa yang ada di buku itu, nak. Gua mencoba untuk melakukan semuanya. Kayak lu selalu diem di bawah pohon tiap pagi sebelum bel itu, sebenarnya lu ngapain Nyon? Ya, itu juga ada di buku itu, Nat. Gua ngelakuin semuanya sesuai buku tersebut. Termasuk ketika lu ngasih cewek sebuah kain juga. Iya, itu juga. Karena dari bukunya tertulis, kalau dengan memberikan sebuah kain buatan sendiri adalah hal yang disukai oleh wanita. Pokoknya semua tingkah yang gak biasa gua lakukan, itu semua gara-gara buku itu. Oh, termasuk lu sering pulang tengah hari juga, itu semua gara-gara buku itu? Kalau itu sih emang gua lagi malas aja ya. Hahaha. Hades, sialan lu. Hahaha. Jadi sekarang lu mau gimana Nyon? Lu mau tetap ngejar cewek yang lu suka itu? Kayaknya sih gua gak mau urusin masalah cewek-cewek lagi deh. Gua mau nikmatin masa SMA gua dengan senang-senang dan pengalaman baru aja dulu.
Lu mau bersenang-senang, Nyon? Gue punya ide. Kenapa lu gak gabung aja sama klub misteri kita? Ya walaupun anggotanya baru berdua, tapi kalau lu gabung, gue yakin klubnya bakal makin seru lagi. Hahaha. Iya Nyon, lu gabung aja sama kita. Lu kan suka juga hal-hal yang berbau misteri. Kita bakal cari misteri-misteri yang luar biasa ke depannya, Nyon. Gua sih mau aja ya. Soalnya kedengarannya juga bakal menantang dan seru banget. Ya, walaupun gua nantinya bakal jadi beban juga buat kalian. Tenang, Nyon, kan ada gua. Gue juga bakal gendong lu. Ya elah, kayak orang bener aja lu nak. Hahaha.